Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi bersama Bapak. Kali ini kita akan membahas materi mengenai jaring-jaring bangun balok. Dan juga Bapak sisipkan di sini ya tentang bagaimana rumus luas permukaan balok. Nah, Ananda sekalian semuanya ya, pada pertemuan kita kali ini Bapak akan menjelaskan hanya beberapa saja ya jenis jaring-jaring balok. Kalian bisa bereksperimen, kalian bisa mempraktekkan sendiri di rumah ya, bagaimana jaring-jaring balok yang akan kalian buat nanti masing-masing ketika nanti ada mungkin ujian praktek matematika, yaitu membuat bangun jaring-jaring balok ya. Baik, kita awali perjumpaan kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, Anda sekalian perhatikan ya, balok itu seperti ini ya. Kalian tentunya sudah memahami dengan apa yang sudah Bapak ajarkan pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, di mana balok itu terdiri dari 6 sisi. Nah, 6 sisi masing-masing balok ini ya, jika kita jabarkan, jika kita buka semua sisi-sisinya, maka akan berbentuk yang namanya jaring-jaring. Nah, balok itu apa sih sebelumnya? Balok adalah bangun ruang 3 dimensi. Lalu dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang. Nah, boleh dari persegi atau persegi panjang. Lalu dengan satu pasang diantaranya berukuran berbeda. Nah, boleh satu pasangnya biasanya terdiri dari persegi ya. Nah, satu pasang lainnya, 2 pasang lainnya bisa terdiri dari persegi panjang. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut. Lalu balok yang dibentuk oleh 6 persegi sama ya dan sebangun disebut sebagai kubus. Nah, itu lain ceritanya ya. Kalau balok yang sisinya seluruhnya sama, maka disebut dengan kubus. Nah, pada bagian jaring-jaring balok ya, Bapak buat seperti ini ya. Kalian perhatikan ya. Ini ada bagian belakang misalkan, ada bagian kiri, ada bagian bawah, ada bagian atas, ada bagian kanan dan bagian depan. Nah, ya, ke-6 sisi balok ini jika kita kupas masing-masing, ya, di sini Bapak kupas misalkan bagian kanan terlebih dahulu, maka bagian kanan bisa kita lipat seperti ini. Ya, mengerti Ananda ya? Iya. Lalu bagian depan misalkan Bapak buka seperti ini, Bapak lipat seperti ini. Lalu bagian atas misalkan Bapak lipat pindahkan sini. Bagian kiri Bapak lipat pindahkan ke sini. Anda paham ya? Lalu terakhir adalah bagian belakang Bapak lipat ke sini. Nah, inilah yang disebut dengan jaring-jaring balok ya, jika dilihat secara 3 dimensi ya. Lalu bagaimana jika jaring-jaring balok ini kita lihat secara 2 dimensi masing-masing? Nah, ini sebagai contohnya ya. Anda bisa lihat masing-masing jaring-jaring balok yang Bapak buat seperti ini ya. Ada 10 jenis macam jaring-jaring. Rumus balok ya yang berlaku ya ketika kita buat jaring-jaring itu terbuka, maka ada rumus balok yang berlaku. Nah, rumus balok yang berlaku di sini kalian tahu ya, Anda semua sekalian tahu, di balok itu ada panjang, lebar dan juga tinggi. Ketika kita buat di sini ternyata ada P, L dan T. Nah, maka dari jaring-jaring tersebut ya didapatlah rumus yang namanya luas permukaan balok, di mana ya kita tahu ya ketika di sini Ananda lihat ada L1 ya, L2. L1 dan L2 ternyata memiliki P dan L. Jika kita perhatikan ya, di sini P, di sini L, maka di sini pun P dan juga di sini pun L ya. Nah, wajar jadinya L sama dengan P L2 ya, di sini P kali L juga. Nah, lalu bagaimana untuk yang lainnya? Nah, jika di sini ada P, maka di sini ada T ya. Nih, jika P di sini,
maka di sini ada T. Nah, ini P, ini T. Karena di sini P ya, di bawahnya berarti atasnya pun P. Nah, L3 dengan L4 rumusnya P kali T. Lalu L5 dan L6 rumusnya adalah L kali T, karena kita tahu terdiri dari L dan T. Nah, jika luas dari masing-masing sisi yang ada 6 ini, jika kita buat menjadi rumus luas permukaan, maka kita bisa jumlahkan saja. L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 tambah L5 tambah L6. Akan tetapi Pak, ribet Pak, susah. Maka Ananda bisa ingat L1 itu sama dengan L2. Ya, jelas nih kalau kita perhatikan L1 pasti sama dengan L2 ya. Ananda perhatikan di sini. Lalu L3 pasti sama dengan L4 dan L5 sama dengan L6. Sehingga rumusnya kita bisa buat di sini. Oh, L2 sama dengan L1 ya, menjadi, nah ini dia, L2 jadi L1 ya, L4 jadi L3 dan L5 jadi L6 jadi L5 ya. Berarti kesemuanya nih ada sepasang-sepasang ya. Artinya berapa? L3-nya ada sepasang, L2-nya ada sepasang, L1-nya ada sepasang dan L5-nya ada sepasang ya. Berarti di sini kita bisa buat 2 kali L1 ditambah 2 kali L3 ditambah 2 kali L5, sehingga ya jika kita buat rumusnya seperti ini ya, LP sama dengan 2 kali L1 tambah L2 tambah L3 tambah L5 ya. Nah, ternyata kita bisa buat di sini rumusnya adalah, iya betul sekali ya, ada yang namanya LP didapat jadinya 2 kali PL tambah PT tambah LT. Artinya PL itu adalah perkalian ya. Selanjutnya yaitu jaring-jaring balok ya, yang akan Bapak berikan kepada Ananda sekalian semuanya. Yang pertama seperti ini jaring-jaringnya ya, Ananda perhatikan ya. Nah, ini salah satu jaring-jaring yang sudah Bapak buat ya. Nah, mudah-mudahan Ananda bisa memilih nih antara praktek-praktek yang Bapak akan berikan kepada kalian, yaitu jaring 1 sampai jaring-jaring 10 jaring ya, 10 jaring yang modelnya kalian bisa pilih masing-masing. Ini contoh jaring-jaring kedua ya. Nah, lalu ini contoh jaring-jaring ketiga. Iya, boleh bebas kalian memilih ya. Ini contoh jaring-jaring keempat ya. Nih contohnya. Nah, lalu selanjutnya yaitu contoh jaring-jaring ke-5 ya. Nah, Ananda bisa melihat ya, bisa melihat, bisa memilih. Oh, aku maunya yang 1, oh aku maunya yang 5. Nanti bebas ya, jaring-jaringnya nanti Bapak akan berikan kepada kalian hasil dari PPT-nya ya, PowerPoint-nya. Nanti kalian tinggal memilih jaring-jaring mana yang ingin dibuat oleh kalian ya. Lalu contoh yang selanjutnya yaitu jaring-jaring ke-6 seperti ini ya, jaring-jaring ke-6. Jaring-jaring ke-7 seperti apa? Kita lihat jaring-jaring ke-7 seperti ini ya. Nah, jaring-jaring ke-8 ya, Anda bisa lihat ya, jaring-jaring ke-8 seperti ini, dan jaring-jaring ke-9 seperti ini ya. Lalu jaring-jaring ke-10, bagaimana jaring-jaring ke-10? Jaring-jaring ke-10 seperti ini. Nah, ingat, di dalam jaring-jaring ini karena sebab dia dilepas ya masing-masing, maka jadi karena sebab dia jaring-jaringnya dilepas masing-masing, dia memiliki luas permukaan tadi ya. Nah, sebagai contoh luas permukaan yang Bapak berikan hari ini yaitu seperti ini ya, mencari luas permukaan dengan menggunakan jaring-jaring balok. Bagaimana nih jaring-jaring baloknya? Awal seperti ini, lalu dia memiliki panjang, lebar dan juga tinggi. Panjangnya 15, lebarnya 10 cm ya, dan tingginya 5 cm. Nah, jika kita buat di sini ternyata LP sama dengan 2 kali 15 kali 10 tambah 15 kali 5 tambah 10 kali 5. Loh, kenapa Pak bisa langsung jawab seperti ini? Nah, Ananda perhatikan ya. Jika kita lihat di sini ada angka 15, 10 dan 5. Kalau kita asumsikan 15 itu adalah P, 10 itu adalah L, dan 5 itu adalah tingginya, maka Ananda tinggal kalikan masing-masing. Masing-masing bagaimana kalikan? Nah, caranya tulis begini, 2 kali 15 kali 10 langsung ya. Lalu
pasti ditambahkan dengan 15 kali 5. Lalu ditambahkan lagi sisanya, nggak mungkin 15 kali 10 lagi kan, pastinya 10. Iya, 10 kali 5. Rumusnya seperti itu untuk luas permukaan cara cepatnya. Jadi tinggal 15 kali 10 ya, 15 kali 10, 15 kali 5, dan 10 kali 5. Lalu semua dijumlahkan, dikalikan dengan 2 tentunya ya. Nah, kita lihat kalau P-nya di sini dianggap adalah 15 ya, 10-nya dianggap adalah L, lalu tingginya adalah 5, maka seperti ini rumusnya. P kali L, P kali T, dan L kali T, tinggal dijumlahkan. Masih ingat kan rumusnya tadi ya? Iya. Nah, sekarang LP-nya berarti dapat berapa nih? LP sama dengan 2 kali 150 ya, dari mana? 15 kali 10 ditambah dengan 15 kali 5 adalah 75, dan ditambah dengan 10 kali 5 adalah 50. Maka didapatlah LP-nya 2 kali 275. Jadi berapa 2 kali 275? Jadi 550 cm persegi. Itu untuk mencari luas permukaan. Nah, adapun untuk volume, bagaimana cara mencari volume? Pekan depan kita akan belajar tentang volume. Ya, jadi hari ini kita akan sudah mempelajari tentang jaring-jaring dan juga bagaimana luas permukaan kalian ketahui ya, sudah diketahui luas permukaan balok. Mudah-mudahan apa yang dapat Bapak sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua, dan akhirul kalam kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian Anda semua sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.